Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang memberikan komentar di video saya, bagaimana saya menanggapi tentang kemurtatan daripada artis-artis ataupun juga orang-orang yang sudah meninggalkan iman Kristen. Dia memberikan pertanyaan bahwa apakah di Kristen sendiri ada istilah murtad, karena dia mengomentari video yang saya buat dengan judul yang saya pakai tersebut. Nah, saudara-saudara, sebenarnya di Alkitab, orang Kristen itu mengenal dua istilah. Istilah yang pertama adalah istilah murtad, dan yang kedua adalah istilah kafir. Nah, istilah murtad ini adalah orang yang telah meninggalkan iman sebelumnya, yakni telah meninggalkan iman Kristus dan telah meninggalkan ajaran Kristus. Dan dia berdiri jauh, pergi dari imannya yang sebelumnya dan memeluk iman yang baru. Nah, kata murtad sendiri dalam bahasa Yunani ada banyak sekali, ada skandaliso, ada apostasia, saudara-saudara. Nah, kata apostasia ini itu lebih khusus berbicara tentang seseorang yang membelot atau seseorang yang memberontak kepada Allah dan juga kepada ajaran daripada Allah. Dan ini dicatat di dalam Ibrani pasal 3, surat Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." Surat Ibrani pasal 6 ayat 6 pun juga mencatat tentang kata murtad, saudara-saudara. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Jadi, ketika seseorang itu murtad, maka menurut Alkitab, dia menyalibkan kembali anak Allah, yakni Yesus Kristus yang kedua kali. Karena Kristus itu hanya disalibkan satu kali dan setelah itu selesai. Lewat penyaliban, dosa yang ada dalam kehidupan manusia ditimpakan kepada Yesus, dan lewat salib, kuasa maut itu dikalahkan dan Yesus telah menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Kata yang kedua yang orang Kristen kenal di dalam Alkitab adalah kata kafir. Nah, kata kafir ini adalah kata yang dicatat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-22. Secara khusus kata itu diberikan kepada orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa goyim yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Yahweh dan juga ajaran Allah atau ajaran dari Yahweh. Kemudian orang-orang non-Yahudi disebut kafir karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti adat istiadat daripada bangsa Yahudi. Nah, Tuhan mengecam atau Yesus mengecam ini karena dia datang untuk semua orang atau semua manusia atau semua bangsa, sehingga siapapun itu bisa masuk di dalam golongan orang-orang percaya. Jadi Tuhan mau supaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, mereka tidak boleh merasa bahwa hanya mereka saja yang dipilih oleh Allah, tetapi bangsa-bangsa non-Yahudi pun juga atau goyim pun juga dipilih oleh Allah. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, Yesus berkata, "Kalau engkau sedang berbuat dosa kepada saudaramu dan waktu engkau ingin mempersembahkan persembahanmu atau korban, dan engkau teringat akan perbuatan atau dosamu, maka tinggalkan sebentar persembahanmu atau korbanmu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, barulah mempersembahkan korban." Karena Tuhan tidak ingin orang-orang percaya itu merasa eksklusif, tapi Tuhan mau supaya semua bangsa itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan kata murtad, saudara-saudara, ini menarik sekali karena murtad adalah orang yang sudah atau sebelumnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya meninggalkan iman Kristen. Dan kalau saudara-saudara lihat di sosial media atau berita dimanapun juga, ada orang yang murtad itu ketika dia masuk memeluk agama Islam, itu dia disebut mualaf. Saya tidak tahu ketika dia menjadi agama Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan dia agnostik, bahkan juga ateis,
tidak tahu penyebutannya apa. Nah, kata murtad ini mewakili semua orang yang berpindah dari Kristen dan memeluk agama apapun juga. Dan kata murtad ini, saudara, adalah kata yang lebih ringan atau lebih lembut daripada kata kafir. Nah, saya akan mencoba menggiring saya dan saudara untuk memahami bahwa ketika seseorang murtad, maka Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6 tadi berkata bahwa masih ada kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dia harus bertobat. Bertobat artinya dia mengalami pembaharuan kehidupan, dia mengalami metanoia atau perubahan pola pikir, dan dia berbalik, saudara, 180 derajat. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab dari salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus itu berikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Saya dan saudara perhatikan firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini perumpamaan sangat-sangat terkenal sekali, saudara, karena ada dua saudara, anak yang sulung, anak yang bungsu. Anak yang sulung ini adalah anak yang taat, yang baik dengar-dengaran. Sedangkan anak yang bungsu ini adalah seorang yang sangat-sangat ingin mau mengikuti apa kehendak pribadinya, bahkan juga terpikat dengan daya tarik dunia. Alkitab mencatat, waktu dia ada di rumah ayahnya, maka ayahnya itu belum mati. Bagi orang Yahudi, ketika ayah atau bapaknya belum meninggal, maka aset atau harta itu tidak akan dibagikan. Ketika ayahnya meninggal dulu, baru harta atau yang menjadi bagiannya itu dibagikan. Tetapi anak yang bungsu ini, dia ingin sekali untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya pada waktu ayahnya itu masih hidup. Dan karena ayahnya ini baik hati, maka ayahnya memberikan kepada anaknya yang bungsu ini. Dalam seketika itu juga dia menjual semua bagian atau warisannya dan dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia berfoya-foya dengan teman-teman yang baru, berfoya-foya dengan perempuan pelacur. Tetapi tiba-tiba, saudara, ada satu musibah yang dia hadapi, ada satu bencana di mana semua yang dia punya atau uang yang dia punya itu habis. Bahkan di situ pun juga terjadi yang namanya bencana kelaparan. Bahkan akhirnya sehingga dia mau mengisi perutnya dengan makanan pun juga dia tidak mendapatkan. Sehingga dia mendaftarkan diri untuk bekerja sebagai seorang yang menjaga babi. Nah, bagi orang Yahudi, babi itu sesuatu yang najis. Jadi ketika anak ini dia mau mempekerjakan dirinya sebagai seorang penjaga babi, maka secara tidak langsung dia sedang mengeluarkan dirinya dari daftar orang Yahudi atau orang yang mengenal dan juga menyembah Yahweh. Singkat cerita, dia mau mengisi perutnya, tetapi dia pun juga tidak diberikan. Bahkan dia mau mengisi perutnya dengan ampas babi atau makanan babi, dia juga tidak diberikan. Tetapi disinilah kita akan melihat bagaimana arti atau maksud daripada perumpamaan ini. Ternyata waktu dia menghadapi situasi seperti demikian, maka disitulah Alkitab berkata dia menyadari akan keadaannya. Saya bacakan buat kita semua. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ketika seseorang murtad, maka dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertobat dan kembali kepada Kristus. Mumpung
Masih ada waktu dan kesempatan. Dan biasanya di dalam kekristenan itu disebut sebagai masa anugerah atau masa kasih karunia. Sebelum Kristus datang kedua kali, maka setiap orang mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Yesus Kristus, untuk kembali menjadi seorang Kristen. Alkitab berkata, waktu dia menyadari keadaannya, dia tidak berhenti di situ, tetapi dia bangkit dan dia pulang kembali ke rumahnya. Di sini membuktikan bahwa ketika seseorang mau kembali kepada Kristus, bukan hanya sekadar dia menyadari, tapi dia pun juga harus bertindak. Ataupun juga bukan sekadar dia mau beriman kembali, tapi dia pun juga harus melakukan tindakan iman tersebut. Jadi kalau ada orang-orang yang murtad hari-hari ini, kita perlu untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada Kristus. Kalau tidak, mereka pasti akan binasa. Karena keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada satupun di dunia ini yang menurut Alkitab adalah juru selamat. Menurut catatan Alkitab, yang menjadi Tuhan Allah dan juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya dan saudara membaca di ayatnya yang ke-31 sampai 32, ini menarik sekali. Kata ayatnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kakaknya protes karena waktu anaknya pulang atau adiknya pulang, ayahnya membuat satu pesta yang besar, ya, memberikan kembali kepada dia jubah yang maha indah, memberikan kepada dia cincin, memberikan kepada dia kasut untuk dia pakai. Tetapi saudara-saudara, disinilah kita membuktikan kebesaran daripada Allah yang bukan hanya maha besar, tetapi kasih-Nya juga, saudara-saudara, itu berlimpah-limpah bagi setiap orang yang mau kembali kepada Dia. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-32 ini, ada satu kata yang menarik perhatian saya untuk saya bahas dan menghubungkan dengan seseorang yang murtad atau meninggalkan iman Kristen. Maksudnya adalah, waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang ini, tujuannya adalah supaya memberikan pemahaman ataupun juga informasi, pengertian, pengajaran kepada orang-orang yang murtad hari-hari ini untuk bisa kembali kepada Tuhan. Ada satu kata di situ, yakni kata mati. Saya coba cari bahasa aslinya, ternyata dalam kata Yunani itu menggunakan kata Yunani nekros. Kata nekros, saudara, mengandung dua pengertian, yakni mati secara jasmani atau fisik. Yang kedua adalah mati rohani. Nah, mati jasmani adalah seseorang yang menghembuskan nafas terakhirnya atau dia tidak bernyawa lagi. Kemudian mati secara jasmani juga mengandung pengertian yang kedua adalah orang yang jiwanya itu ada di surga atau ada di neraka. Sedangkan pengertian yang kedua dari nekros ini adalah mati secara rohani. Nah, mati secara rohani ini itu mengandung pengertian. Yang pertama adalah orang yang tidak punya kekuatan lagi, atau orang yang tidak bisa memberikan hidupnya lagi untuk Allah berdaulat sepenuh sehingga dia itu bisa menguasai dosa atau berkuasa atau punya otoritas kepada dosa. Dia sudah menyerah sebagai tanda bahwa dia tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi dosa. Bahkan kata nekros yang mengandung pengertian mati rohani ini adalah orang yang tidak mampu lagi untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, Rasul Paulus mencatat di dalam Roma, saudara-saudara, pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12 saja. Saya baca. "Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada
yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pada waktu itu konteksnya orang Yahudi dan juga orang yang sudah menjadi Kristen menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi adalah mereka yang mutlak kafir. Tetapi justru sebelum Kristus mati, semua orang itu terikat ataupun juga dibelenggu dengan dosa. Nah, saya coba hubungkan Lukas 15 ini dengan kejatuhan manusia yang pertama kali. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata di situ bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kata mati di sini saudara menggunakan kata Ibrani maut. Dan ketika Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, maka kata maut di sini saudara mengandung pengertian yang pertama sama dengan kata Yunani tadi, nekros. Yakni pertama adalah manusia segera mengalami kematian jasmani. Tidak heran dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 Alkitab berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah atau mati secara fisik, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi konsekuensi daripada dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu saudara-saudara adalah kematian jasmani atau kematian fisik. Bahkan ketika mereka berbuat dosa pun juga mereka mengalami kematian rohani. Sehingga kata maut juga saudara itu mengandung pengertian yang kedua, kematian rohani. Sejak mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, manusia itu terpisah dari Allah. Jadi waktu saya dan saudara merenungkan apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sesungguhnya semua manusia itu telah jatuh dalam dosa, telah dibelenggu oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Tetapi waktu Kristus hadir, maka manusia itu ditebus yang percaya kepada Dia, dan manusia itu menjadi milik daripada Allah. Sehingga mutlak jaminan kerajaan sorga diberikan kepada mereka. Tetapi namanya manusia bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia, daya tarik dunia, kenikmatan dunia, akhirnya murtad. Sehingga kalau saya dan saudara baca, Tuhan berkata bahwa manusia itu pasti mengalami kematian fisik. Manusia mengalami kematian rohani. Dan dampak dari kematian fisik dan kematian rohani, karena tidak kembali kepada Yesus Kristus atau kepada Allah, maka akan mengalami kematian yang kekal. Nah, ini sesuatu yang berbahaya yang harus dipikirkan oleh semua orang Kristen, bahkan mantan orang Kristen yang sudah murtad meninggalkan Yesus Kristus. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudaraku yang hari-hari ini meninggalkan iman Kristen. Sebab kalau saya dan saudara baca Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11, di situ jelas bahwa Tuhan berbicara tentang kematian, tetapi Tuhan tidak langsung membunuh Adam dan Hawa pada waktu itu. Justru Tuhan memberikan yang namanya Kain dan Habel kepada Adam dan Hawa. Justru Tuhan memberikan yang namanya seorang anak yang menjadi keturunan daripada Adam, saudara-saudara, yang bernama itu Set, saudara-saudara. Bahkan ada Henok yang diangkat ke sorga hidup-hidup. Bahkan ada Nuh, saudara-saudara, yang hidup tidak bercela. Kejadian 1 sampai Kejadian 11 berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ada kesempatan yang Allah berikan, manusia tidak langsung dibunuh, tetapi manusia bisa berubah dan bertobat. Sehingga generasi daripada Adam, saudara, tidak semuanya hidup terus-menerus dalam dosa. Tapi ada yang memanggil Tuhan dan akhirnya menjadi orang-orang benar. Habel, korbannya berkenan di hadapan Tuhan. Kain diberikan kesempatan untuk hidup dan bisa bertobat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan juga Henok diangkat ke surga hidup-hidup. Nuh pun juga, saudara-saudara, bisa diselamatkan dari air bah yang begitu ganas dan luar biasa. Nah, hubungannya dengan Injil Lukas pasal 15 tadi adalah anak yang terhilang
dia adalah nekros. Dia sudah mengalami kematian jasmani dan juga rohani. Kalau dia tidak sadar dan dia tidak bangkit kembali kepada Bapanya, yang adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus lewat perumpamaan ini, maka dia akan mengalami kematian kekal. Justru dia sadar akan keadaannya, dia bangkit dan akhirnya dia disambut oleh ayahnya. Dan puji Tuhan, ayahnya berkata, dia yang dulu mati sekarang telah hidup. Dia yang dulu hilang sekarang ditemukan kembali. Saudara-saudara, kalau ada engkau yang menonton video ini atau mendengarkan pengajaran firman ini dan engkau sudah jauh dari Kristus, engkau sudah berdiri jauh dari Kristus atau murtad, maka ini adalah kesempatan bagimu untuk kembali kepada Kristus. Betul, kebebasan beragama di negara kita itu dijamin oleh undang-undang yang ada di negara kita. Tapi menurut Alkitab, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mumpung masih ada waktu, Kristus belum datang kembali, masih ada masa anugerah, mari kembali kepada Tuhan. Dia akan menerima saudara-saudara dalam keadaan apapun. Sebab dia punya kasih yang begitu tinggi, begitu luas, begitu lebar, dan begitu dalam. Puji Tuhan, ini sedikit pengajaran dari saya, kiranya menjadi berkat buat saudara-saudara yang hari-hari ini sudah pergi meninggalkan Kristus, bahkan juga meninggalkan iman Kristen. Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dia adalah Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati.